Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-70. Kita lanjutkan kajian menarik kita terkait dengan jejak sejarah umat Islam. Kita masih menyoroti sekitar Bani Umayyah, di mana Bani Umayyah ini menjadi zaman peralihan dari kekhalifahan yang berbasis pada keumatan, yaitu Khulafaur Rasyidin, berganti kepada berbasis dinasti atau keluarga. Kita sudah membahas bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan itu menjadi tokoh sentralnya yang menjadikan peralihan dari kekuasaan Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah sahabat Nabi, menjadi kekhalifahan berbasis pada Bani Umayyah atau kita sebut juga sebagai dinasti Umayyah. Kita sudah melakukan kajian di episode yang lalu bahwa di zaman Rasul itu berusaha untuk menyatukan berbagai macam bani. Dikarenakan di kalangan kaum Quraisy itu memang terdapat kelompok-kelompok keluarga yang dominan atau yang disebut sebagai bani itu. Ada Bani Hashim dari keluarga Nabi Muhammad. Ada Bani Umayyah yaitu dari Muawiyah dan ke atasnya termasuk Utsman bin Affan, ada Bani Abbasiyah, ada Bani Taim, Bani Adi, dan seterusnya. Ini adalah kelompok-kelompok besar berbasis pada keturunan. Di zaman Rasulullah, beliau berusaha menyatukan perpecahan, kompetisi, persaingan di antara bani itu, dan beliau berhasil ketika beliau masih hidup. Dan kemudian mewariskan itu kepada pengganti-penggantinya di dalam Khulafaur Rasyidin itu. Maka kita melihat di zaman Khulafaur Rasyidin itu, para khalifah itu berasal dari bani yang berbeda-beda. Abu Bakar As-Siddiq misalnya itu bukan dari baninya Rasulullah, Bani Hashim, melainkan dari Bani Taim. Salah satu kelompok keluarga yang kaya raya. Digantikan oleh Umar bin Khattab juga dari bani yang berbeda, dari Bani Adi, kelompok yang cukup besar, paling besar di kalangan kaum Quraisy itu. Digantikan lagi oleh Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Digantikan lagi oleh Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim. Jadi kita melihat jejak sejarahnya di zaman Rasulullah, beliau berusaha mempersatukan seluruh bani itu. Tetapi memang bawaan dari bani-bani yang ada di kaum Quraisy itu, memang mereka selalu bersaing. Dan ketika terjadi pergantian-pergantian dari khalifah-khalifah di Khulafaur Rasyidin itu, ternyata persaingan itu mencuat semakin membesar kembali. Sehingga di zamannya Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, dan kemudian Ali bin Abi Thalib, perpecahan itu terjadi semakin melebar dan memunculkan korban. Terbunuhnya Utsman bin Affan maupun Ali bin Abi Thalib oleh umat Islam sendiri. Nah, disinilah kemudian kita sudah mengkaji Muawiyah menjadi tokoh sentral peralihan dari sistem keumatan Khulafaur Rasyidin berubah menjadi sistem keluarga, sistem dinasti itu. Muawiyah berhasil mengambil alih kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin dan kemudian menjadikan dinasti Umayyah sebagai pemegang kekuasaan itu sampai kira-kira 23 tahun dari keturunan Muawiyah. Muawiyah sendiri kemudian berkuasa selama sekitar 19 tahun. Pada waktu itu kita sudah mengkajinya, Muawiyah mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang dibaiat oleh para sahabat untuk menggantikan Ali bin Abi Thalib yang terbunuh. Tetapi Hasan kemudian dengan berbesar hati melimpahkan
memberikan kekuasaan itu atau tongkat komando kekuasaan Islam kepada Muawiyah. Nah, di tangan Muawiyah memang kemudian bisa dipersatukan, bisa dipadamkan perang saudara itu, kemudian dikendalikan olehnya dari pusat kekuasaannya yang ada di Suriah, di Damaskus. Nah, Muawiyah bisa berkuasa dengan solid selama sekitar 19 tahun. Mulai dari tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Islam itu berkembang karena dia memang adalah seorang politikus yang sangat senior, yang sangat berpengalaman, karir politiknya panjang, dan berhasil membentuk pasukan militer yang sangat kuat dan sangat disegani, sehingga bisa menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi, Bizantium, maupun oleh Persia. Di bawah kekuasaannya, kekhalifahan umat Islam, dinasti Umayyah solid. Yang menjadi masalah kemudian ketika Muawiyah ini meninggal dunia, ternyata mewariskannya kepada anaknya, bukan kepada umat Islam di luar keluarganya. Sehingga ini disebut sebagai kekuasaan Bani Umayyah. Satu-satunya putra mahkotanya pada waktu itu adalah Yazid bin Muawiyah. Sebenarnya Muawiyah ini memiliki 8 orang anak, tetapi 5 perempuan. Yang 3 laki-laki, 1 meninggal saat muda, dan 1-nya lagi mengalami kelainan atau cacat mental bawaan, dan kemudian hanya 1 yang bisa dijadikan putra mahkota, yaitu Yazid bin Muawiyah. Maka diserahkanlah kekuasaan itu, dialihkan dari Muawiyah yang ketika dia masih hidup sudah mendeklarasikan putra mahkotanya, yaitu Yazid bin Muawiyah ini. Begitu Muawiyah meninggal, maka kekuasaan dialihkan oleh para petinggi di Bani Umayyah itu kepada Yazid. Nah, di sini kemudian muncul masalah dikarenakan Yazid tidak cukup qualified untuk memimpin umat, dan di zamannya, di pemerintahannya yang hanya bertahan 3 tahun, terjadilah tragedi di dalam umat Islam, di mana dia melakukan penyerangan kepada semua oposisi yang melawannya, yang tidak mau berbaiat, dikarenakan dianggap oleh sebagian besar umat Islam, Yazid ini sesungguhnya tidak berhak untuk menggantikan kekhalifahan dari Muawiyah. Karena ini berdasar pada sistem keluarga, seharusnya berdasar pada sistem keumatan. Maka terjadilah perlawanan dari sebagian besar umat Islam. Banyak oposisi di zamannya Yazid ini, tetapi ditumpas dengan keras, dengan kejam bahkan, sehingga muncul korban yang sangat banyak di kalangan umat Islam pada waktu itu, termasuk adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bahkan kemudian dia juga menyerang menghancurkan Madinah. Dan lebih lanjut lagi kemudian menyerang Mekah, menghancurkan Mekah, karena 2 kota ini, Madinah dan Mekah, itu menjadi pusat perlawanan, pusat oposisi kepada Yazid. 3 catatan sejarah itu adalah catatan kelam dalam sejarah umat Islam. Yazid bin Muawiyah hanya memerintah selama 3 tahun dan kemudian mengalami kematian justru pada saat pasukannya menyerang Mekah. Di mana di Mekah itu para sahabat Nabi, para umat Islam yang mengambil oposisi terhadap pemerintahan Damaskus, mereka dipimpin oleh Ibnu Zubair atau Abdullah bin Zubair. Ketika terjadi penyerangan itu, tiba-tiba Yazid mengalami kematian. Sehingga tidak lama kemudian pasukan Yazid ini ditarik lagi ke Damaskus. Nah, disinilah kemudian muncul peralihan kekuasaan yang krusial. Karena tiba-tiba Yazid meninggal dunia, maka dia digantikan oleh anaknya yang belum siap sesungguhnya karena terlalu muda, yaitu Muawiyah II bin Yazid bin Muawiyah I.
Dan ini juga tidak bertahan lama karena memang sedang terjadi perebutan kekuasaan di pusat kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus itu. Hanya beberapa bulan berkuasa, Muawiyah II ini juga meninggal dunia. Kemudian dicoba dialihkan kepada adiknya Khalid bin Yazid bin Muawiyah, tetapi juga masih sangat muda, bahkan masih sangat remaja, sehingga tidak mendapatkan dukungan politik dari para pendukung Bani Umayyah itu sendiri. Nah, disinilah kemudian terjadi pengalihan kekuasaan dari keluarga keturunan Muawiyah. Muawiyah menurunkan Yazid, menurunkan Muawiyah II dan adiknya Khalid, kemudian diambil alih oleh Marwan bin Al-Hakam. Dia ini bukan keturunan Muawiyah, melainkan sepupu dari Muawiyah. Usianya sudah 60-an tahun dan kemudian mengambil alih kekuasaan itu. Bahkan kemudian menikahi janda dari Yazid, ayahnya Muawiyah dan Khalid itu. Untuk apa? Untuk mengambil jalur supaya mendapatkan legalitas politik, mengambil kekuasaan yang waktu itu akan diberikan kepada Khalid yang masih remaja itu. Maka ringkas kata berkuasalah Marwan bin Al-Hakam ini. Dalam waktu yang bersamaan generasi dari Muawiyah habis. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dengan caranya Muawiyah memindahkan mekanisme kekuasaan atau peralihan kepemimpinan khalifah dari keumatan kepada generasinya dia, ternyata hanya bertahan 3 generasi. Muawiyah 19 tahun, Yazid 3 tahun, Muawiyah II hanya beberapa bulan, digantikan oleh Khalid yang belum naik menjadi khalifah, sudah direbut oleh Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam ini adalah senior, politikus senior yang memiliki track record politik yang sangat panjang sejak di zamannya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan pernah menjadi tangan kanan dari Khalifah Utsman bin Affan, menjadi sekretaris negara atau sekretaris pemerintahan di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga memang dia adalah paling senior di kalangan Bani Umayyah itu. Memang dia masih dari terah Bani Umayyah, sepupu dari Muawiyah. Kalau Muawiyah itu adalah Muawiyah bin Abu Sofyan bin Harb bin Umayyah, maka Marwan ini adalah Marwan bin Al-Hakam bin Als bin Umayyah. Jadi ketemu di jalur Umayyah. Maka kedua-duanya masih disebut sebagai Bani Umayyah. Sehingga meskipun keturunan dari Muawiyah itu habis sampai di Khalid, tetapi dilanjutkan dari jalur keluarga yang berbeda, masih di Bani Umayyah, yaitu di jalurnya Marwan, sepupunya Muawiyah. Nah, Marwan ini ternyata juga tidak bisa bertahan lama, hanya bertahan sekitar 1 tahun, mulai dari 684 sampai 685, dan kemudian mengalami kematian dikarenakan usianya yang sudah 63 tahun. Marwan mewariskan kekuasaannya kepada anaknya, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Ini yang nanti menjadi khalifah berikutnya. Tetapi kita cukupkan untuk keturunan di kekuasaan Bani Umayyah sampai di sini dulu. Pada kesempatan episode ini kita mencoba melihat sisi yang berbeda, yang berseberangan dengan Bani Umayyah, yaitu di jalurnya atau di kelompoknya Ibnu Zubair. Ibnu Zubair menjadi berjaya ketika Bani Umayyah di Damaskus mengalami perebutan kekuasaan itu. Banyak kelompok Islam yang tadinya berada di kekuasaan Bani Umayyah Damaskus kemudian berangsur-angsur memisahkan diri secara kekuasaan, secara wilayah, dan secara kepemimpinan. Mereka memilih menyeberang ke jalur oposisi yang dipimpin oleh Ibnu Zubair atau Abdullah bin Zubair. Pusat kekuasaannya ada di kota Mekkah. Sedangkan Bani Umayyah ada di Suriah, ada di Damaskus di bagian utara, di kawasan negeri Syam. Nah, sahabat sekalian,
Fakta sejarah kemudian memperlihatkan banyak wilayah-wilayah, di antaranya seluruh Jazirah Arabia atau kawasan Hijaz, itu berada atau berpihak kepada Ibnu Zubair. Mesir yang tadinya berafiliasi kepada Damaskus berpindah juga, berubah haluan, berbaiat kepada Ibnu Zubair di Mekah. Kemudian Irak, Iran, sebagian Suriah bahkan sejumlah pejabat yang dulunya itu berafiliasi atau berada di dalam kekuasaan Damaskus, berangsur-angsur banyak yang menyeberang, termasuk adalah gubernur Damaskus yaitu Dohak bin Qais, bahkan menjadi salah satu panglima yang dipercaya oleh Ibnu Zubair yang berbasis di Mekah itu. Maka selama beberapa tahun ke depan, sejak tahun 685 sampai 692, kekuasaan Islam itu terbagi menjadi dua. Satu adalah yang di Damaskus, sisa-sisa kekuasaan yang terjadi perpecahan dari Bani Umayyah, dan satunya berpusatkan di Mekah, berada di dalam pimpinan Ibnu Zubair. Maka terjadilah perebutan kekuasaan. Ada yang berafiliasi ke Mekah di bawah kepemimpinan Ibnu Zubair, tetapi ada yang kemudian masih berafiliasi kepada Damaskus di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Secara berangsur-angsur kemudian Abdul Malik bin Marwan ini bisa merebut sebagian wilayah itu lagi. Suriah yang tadinya sebagiannya dikuasai oleh Ibnu Zubair kemudian berangsur-angsur bisa diambil alih kembali oleh pasukan dari Bani Umayyah. Mesir yang tadinya juga sudah dikuasai dan berafiliasi ke Mekah, kemudian juga bisa dikuasai lagi oleh Bani Umayyah. Maka dalam 7 tahun itu terjadilah peperangan di antara Damaskus dan Mekah itu, di kalangan umat Islam sendiri. Sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat siapakah Ibnu Zubair itu. Nama aslinya adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Dia ini adalah generasi dari cucunya Rasulullah, segenerasi dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, segenerasi dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hasan itu lahir pada tahun 624 Masehi, Husain terlahir pada tahun 626 Masehi, sedangkan Abdullah bin Zubair ini lahir pada tahun 623 Masehi. Jadi hanya terpaut sedikit saja 1-2 tahun di antara generasi ini. Nah, orang tua dari Abdullah bin Zubair ini adalah Zubair bin Awam. Dia adalah sahabat Nabi. Bahkan digambarkan sebagai 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Kenapa? Karena mereka adalah kelompok yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Beberapa orang yang masuk Islam di awal-awal pada saat Nabi mengalami tekanan yang luar biasa ketika mendeklarasikan kerasulannya, dan beberapa orang ini kemudian masuk Islam berada di bawah atau di dalam barisan Nabi. Di antaranya adalah Siti Khadijah, istri beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan salah satunya adalah Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair itu adalah anak dari Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang melakukan perjuangan dan banyak terlibat di dalam peperangan membela Nabi. Nah, Abdullah bin Zubair ini terlahir beberapa saat ketika terjadi hijrah. Hijrah terjadi tahun 622. Begitu sampai di Madinah, beberapa bulan kemudian Abdullah bin Zubair ini terlahir di tahun 623. Jadi Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair itu menjamani atau sezaman dengan Rasulullah ketika beliau berada di Madinah. Ibunya adalah Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, menikah dengan Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam ini ternyata adalah anak dari bibi Rasulullah, yaitu Safiyah binti Abdul Muttalib. Jadi memang orang-orang dekat, tetapi mereka ini kemudian menjadi as-sabiqunal awwalun, kelompok pertama yang melakukan pembelaan kepada Nabi terkait dengan syiar agama Islam.
Jadi bapak dari Abdullah bin Zubair ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi. Dan kemudian Abdullah bin Zubair dibesarkan di Madinah. Pada saat Nabi Muhammad wafat, Abdullah bin Zubair berusia kira-kira 9-10 tahun. Sekali lagi, segenerasi dengan para cucu Nabi, anak-anak dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan dan Husain. Maka ketika sistem kekhalifahan itu berpindah tangan dari Khulafaur Rasyidin yang berbasis pada keumatan, kemudian oleh Muawiyah dijadikan berbasis pada dinasti atau kekeluargaan, Abdullah bin Zubair ini bersama dengan cucu-cucu Nabi yaitu Hasan dan Husain termasuk yang mengambil posisi berseberangan. Awalnya mereka berbaiat kepada Muawiyah, tetapi dikarenakan Muawiyah mewariskan kekuasaannya kepada anaknya Yazid, maka Hasan dan kemudian Husain dan Ibnu Zubair bersama dengan para sahabat yang lain mengambil oposisi kepada Yazid. Hasan, Husain, Ibnu Zubair dan sejumlah sahabat memilih pulang kampung ke Madinah, tidak terlibat secara politik di saat kekuasaannya Muawiyah. Tetapi ketika Muawiyah kemudian mewariskan kekuasaannya secara kekeluargaan kepada anaknya, maka terjadilah oposisi itu. Hasan sudah terlebih dahulu meninggal pada saat kekuasaan Muawiyah. Tetapi Husain dan Ibnu Zubair dan sejumlah sahabat lainnya mengambil oposisi, sikap berlawanan, menentang dan tidak mau berbaiat kepada Yazid. Maka Yazid melakukan tekanan sehingga para sahabat dan khususnya Husain bersama dengan Ibnu Zubair berpindah dari Madinah lebih ke selatan lagi, yaitu ke Mekah. Tetapi kemudian Husain diminta oleh pendukungnya untuk berangkat ke Kufah dan kemudian dicegat oleh pasukan Yazid di Karbala sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang dan terbunuhlah Husain bin Ali bin Abi Thalib itu. Dan kemudian Ibnu Zubair melakukan perlawanan menggalang para sahabat umat Islam yang ada di Mekah itu beroposisi terhadap Damaskus. Bahkan termasuk yang ada di Madinah digalang oleh Ibnu Zubair untuk melakukan perlawanan. Maka Yazid pun menyerang itu para oposisi yang berada di Madinah, dihancurkannya dan kemudian dilanjutkan menyerang kota Mekah. Jadi Hasan, Husain dan Ibnu Zubair itu mengambil posisi yang bisa dipahami pada waktu itu dikarenakan mereka tidak mau menerima, tidak mau berbaiat kepada Yazid. Dianggapnya ini adalah menyalahi perjanjian kesepakatan awal bahwa kekuasaan tidak diwariskan kepada keluarga. Oke sahabat sekalian, jadi kita bisa memahami posisi Ibnu Zubair yang kemudian menggalang umat Islam khususnya di kawasan Madinah dan kemudian berbasis di Mekah dan kemudian bisa menguasai sebagian wilayah yang besar dari kekuasaan Bani Umayyah. Tetapi kemudian selama 7 tahun dari tahun 685 sampai 692 itu terjadilah perebutan wilayah antara Damaskus dengan Mekah itu. Dan memang secara berangsur-angsur ternyata Damaskus bisa memenangkan persaingan itu. Yaitu ketika di tahun 692 Abdul Malik bin Marwan mengirimkan pasukan yang besar di bawah panglimanya yaitu Hajjaj bin Yusuf yang terkenal sangat bengis. Mereka berkemah di luar kota Makkah, yaitu di kota Taif, selama berbulan-bulan melakukan isolasi atau embargo secara politik maupun secara ekonomi. Sehingga pasukan yang ada di Mekah, yang bertahan di Mekah bersama dengan Ibnu Zubair itu mengalami pelemahan. Dan beberapa bulan kemudian terjadilah penyerangan yang masif dari pasukannya Hajjaj bin Yusuf itu. Di antaranya dengan melempari batu-batu, melempari dengan peluru-peluru yang membara berapi untuk menyerang pasukannya Ibnu Zubair yang bertahan di sekitaran Ka'bah itu.
Sehingga sekali lagi Ka'bah, Masjidil Haram mengalami kehancuran ketika terjadi penyerangan oleh Hajjaj bin Yusuf bersama dengan pasukannya itu. Nah, di tahun 692 itulah Ibnu Zubair dan pasukannya mengalami kekalahan dan kemudian Ibnu Zubair meninggal, terbunuh di dalam peperangan itu. Maka tercatat oleh sejarah bahwa di tahun 692 itu Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan bisa mempersatukan kembali seluruh kekuasaan Bani Umayyah yang sebelumnya terpecah antara Damaskus dengan kota Makkah itu. Di tahun itulah kekuasaan Bani Umayyah bisa memadamkan seluruh perlawanan dari pihak oposisi. Dan di tangan Abdul Malik bin Marwan ini kemudian wilayah-wilayah yang tadinya sudah dikuasai atau terbelah dalam kekuasaan Mekah dan Damaskus bisa dipersatukan dan kemudian Abdul Malik bin Marwan ini bisa memperluas kembali wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Di bawah Abdul Malik bin Marwan inilah kemudian kekuasaan Bani Umayyah menjadi stabil kembali. Dia adalah khalifah yang paling lama berkuasa dari era Bani Umayyah itu. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita terkait dengan masa-masa krusial itu. Dari peralihan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin kepada Bani Umayyah dan sejumlah peristiwa yang penting untuk dicatat dalam sejarah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari dalamnya bahwa peristiwa politik inilah yang sempat memecah belah umat Islam. Tetapi nanti akan kita lihat bahwa pada fase-fase berikutnya kestabilan politik itu akan menyebabkan kemajuan peradaban umat Islam berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya dan menjadikan umat Islam ini menjadi umat teladan yang mampu menginspirasi dan memajukan peradaban umat manusia di muka bumi dalam tatanan yang rahmatan lil alamin sebagaimana Allah ajarkan dan Rasulullah teladankan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.